Om, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari manakah pertolongan? Mazmur 121 ini dipercaya sebagai mazmur yang dinyanyikan ketika orang Israel berziarah ke Yerusalem. Karena di awal mazmur ini ditulis mazmur ziarah. Saudara-saudara, tentu saja ini bukan ziarah ke kuburan, tapi ini ketika orang-orang Israel berjalan naik ke Yerusalem untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara, latar belakang dari mazmur ini adalah ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, pasca pembuangan ke Babilonia. Ketika mereka kembali ke tanah air mereka dan mereka datang ke Yerusalem, mereka melihat Yerusalem telah hancur berkeping-keping. Tidak ada yang tersisa dari Yerusalem. Dan saudara-saudara, ketika orang-orang Israel dan juga pemazmur melihat keadaan Yerusalem yang hancur lebur seperti itu, mereka menjadi kecewa, putus asa, dan merasa tidak berdaya. Dan saudara-saudara, dalam keadaan putus asa dan tidak berdaya seperti itulah, pemazmur kemudian berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan?" Saudara, mengapa harus gunung? Kenapa bukan pohon atau hal yang lain? Karena begini saudara, orang Israel percaya bahwa gunung adalah sesuatu yang terlihat begitu kekar, begitu kokoh. Dia berdiri teguh dan tidak terganggu oleh apapun yang terjadi dalam alam ini. Gunung terlihat begitu kuat, begitu tahan dalam segala keadaan. Makanya pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung." Saudara-saudara, tapi pemazmur kemudian dia sadar bahwa itu dia menaruh pengharapannya pada hal yang salah. Sekalipun itu gunung terlihat kokoh, terlihat begitu kuat, tapi itu tetap adalah ciptaan. Makanya di dalam ayat yang kedua, pemazmur sadar dan dia kembali beriman kepada Tuhan. Makanya dia mengatakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Saudara-saudara, gunung sekokoh dan sebesar apapun, gunung kelihatan begitu tegar, tapi gunung juga adalah ciptaan dari Allah pencipta. Tuhan pencipta alam semesta. Pemazmur kembali pada imannya. Dia kembali percaya kepada Tuhan. Bahwa sekalipun Yerusalem saat itu berada dalam keadaan yang begitu hancur, bahkan mereka tidak tahu siapa yang akan membangun Yerusalem. Namun mereka percaya bahwa Yerusalem akan bisa dibangun kembali dengan pertolongan dari Tuhan pencipta alam semesta. Saudara-saudara, dengan kepercayaan dan iman seperti itu, pemazmur kemudian kembali berkata, Tuhan adalah penolong Israel, tidak tertidur dan terlelap, Allah penjaga Israel. Saudara-saudara, dengan kata lain, pemazmur ingin mengatakan bahwa dia berharap kepada Tuhan. Dia tidak mau berharap pada ciptaan-ciptaan yang lain. Dia mau berharap pada Allah, pencipta alam semesta. Dan dia percaya, sekalipun saat itu dia melihat Yerusalem berada dalam keadaan yang hancur lebur, tapi pemazmur percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, pencipta alam semesta, Yerusalem pasti akan bisa dibangun kembali. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita juga sering kali mengalami hal-hal buruk, bukan? Kita sering mengalami duka cita. Kita sering mengalami kegagalan. Kita sering merasakan betapa hidup kita hancur berkeping-keping. Dan kita berada dalam putus asa. Tidak ada harapan lagi. Sering kali ketika kita berada dalam keadaan seperti itu, kita mencari pertolongan di luar sana. Kita mencari koneksi, kita mencari orang kuat, kita mencari manusia yang bisa menolong kita, atau bahkan kadang-kadang kita mencari kekuatan-kekuatan pada Allah. Tetapi saudara, pagi ini mari kita belajar dari pemazmur. Setelah dia melayangkan pandangannya pada ciptaan-ciptaan, melayangkan pandangan pada gunung-gunung,
dia kemudian sadar bahwa pertolongannya ia dari Tuhan pencipta alam semesta. Saudara, kiranya ini juga menjadi teladan bagi kita, memperkuat iman kita ketika kita dalam dunia ini. Kita mengalami duka cita, mengalami kegagalan, mengalami hal-hal yang membuat hidup kita terpuruk, hancur berkeping-keping. Berharaplah kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Pagi ini saudara, sudahkah engkau percaya pada Allah pencipta langit dan bumi itu sebagai juru selamat pribadimu? Kalau belum, pagi ini ambil komitmen, percaya Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Maka ketika hidupmu berada dalam titik nadir, berada pada titik terendah hidup, engkau mungkin putus asa, putus harapan. Jangan takut, tetaplah arahkan mata iman kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar dari Mazmur 121, bagaimana ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan dan mereka melihat Yerusalem yang sudah hancur berkeping-keping. Mereka kecewa, mereka putus asa, mereka tidak tahu mau bagaimana cara membangun kembali kota Yerusalem. Namun pemazmur dan orang-orang Israel percaya bahwa pertolongan akan datang untuk mereka. Pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, kiranya ini juga menjadi teladan bagi kami. Sesuatu yang menjadi iman bagi kami, agar kami beriman bahwa sehancur apapun hidup kami punya Allah, pencipta langit dan bumi, yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.